Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأهوال مقتحم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجميع أمته إلى يوم الزحام. أما بعد، حضرات العلماء والقرباء وحضرات الأمهات المسلمات Majelis Ta'lim Al-Muhtaram, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur pada Allah, dan mari bersama mengawali ngaji siang ini dengan kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis taklim Al-Muhtaram ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal barakah. Kita doakan bila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau tetangga kanan kiri kita yang berdekatan dengan masjid ini yang hari ini sakit, kita doakan semoga sakitnya, penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Ya, namanya siapa? Kita doakan semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah. Liridhillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Arba'in Nawawi. Masih ada kitabnya? Masih? Masih. Khawatirnya biasanya kalau habis libur pada hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisus Salisa Asyara, hadis yang nomor 13, halaman 13 juga, yang paling bawah.
Bener kan ya? Ya. Halaman 13, hadis yang paling bawah. Ya. Al-hadisu as-salisa asyara. Hadis yang ke-13. An Abi Hamzah, dari bapaknya Hamzah, namanya Anas bin Malik, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat namanya Anas bin Malik, itu pembantunya, pelayannya Rasulullah. Mulai dari umur masih belasan tahun dititipkan oleh ibunya, karena Anas bin Malik itu dari kecil udah nggak punya ayah. Kemudian umur belasan tahun dititipkan ke Rasulullah, kemudian ngabdi di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istilah anak pesantren itu sebutnya biasanya santri dalem, santri yang tinggal di rumah kiainya, gak tinggal di asrama. Nah ini Anas bin Malik termasuk santri dalemnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahu Bukhari Muslim. La yu'minu, tidak sempurna iman. Iman ya iman, tapi tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman ahadukum, salah satu di antara kita. Berarti ini penyempurna iman. Kita percaya pada Allah, ya. Malaikat, ya. Kitab Allah, ya. Utusan Allah, oke. Hari kiamat, ya. Qada qadar, ya. 6 lengkap. Tetapi untuk lebih sempurnanya iman, hatta yuhibba li akhihi, sehingga ia cinta terhadap saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti apa ia cinta yang ia miliki untuk dirinya. Gampangnya begini, orang imannya menjadi sempurna itu, kalau bahasa orang Jawa, punya sifat tepo seliro. Kalau orang sini apa ya? Memanusiakan manusia, menghormati, menghargai, menganggap orang lain seakan-akan memperlakukan orang lain seakan-akan kayak memperlakukan diri sendiri. Kalau kita ini gak mau digosipin, ya jangan gosip. Padahal gosip itu nikmat. Kalau kita gak mau diusilin orang, ya jangan usil. Terkadang usil itu ya asik kok ya. Orang yang sempurna imannya itu orang yang sudah bisa memposisikan milik orang lain seperti milik diri sendiri. Tapi ini jangan disalahartikan. Berarti kalau orang punya rumah udah sama kayak rumah saya dong. Saya masuk ya bebas, nanti di situ di kulkas ada apa ya saya ambil, di tudung saji ada makanan apa saya ambil. Oh enggak begitu. Artinya sempurna iman orang itu kalau dia bisa menghormati, menghargai orang lain kayak menghargai diri sendiri. Ya, kayak tadi lah. Kalau kita nggak mau diusilin, ya jangan usil. Kalau kita nggak mau diganggu, ya jangan ganggu. Wis intinya itu. Jadi sempurnanya iman orang itu bisa dilihat dari perilakunya sehari-hari terhadap orang lain. Cuman kita ini kan rata-rata pengen menerima hak,
tapi nggak mau melakukan kewajiban. Hak kita itu dihormati, lah kewajiban kita menghormati. Hak kita nggak diganggu, kewajiban kita ya jangan ganggu. Wis, intinya ajaran Islam, iman seseorang itu bisa sempurna kalau kita ini bisa menghormati orang lain. Wis, itu intinya itu. Nah di situ tidak disebutkan mau Islam mau enggak, mau agamanya apa, wajib juga sama saling menghormati. Waktu Lebaran kemarin hampir terjadi problem. Karena kan awal-awal Lebaran itu diprediksinya Kamis ya. Kamis ternyata bareng dengan umat lain yang merayakan ajaran agamanya. Lah kalau seandainya bareng Kamis, kalau di Jakarta sih nggak masalah. Lah kalau yang umat Islam di Bali, sementara umat Islam pada takbiran, yang umat Hindu harusnya nyepi. Alhamdulillah Lebarannya nggak jadi hari Kamis. Kalau di sini Jumat atau Sabtu? Sabtu. Nggak ngikut Jumat, nggak ada yang ikut Jumat. Nggak. Biasanya kan kalau puasa ikut belakangan, kalau Lebaran, nah, boleh. Pokoknya yang penting minimal puasanya itu 29 hari. Asal dia puasa udah 29 hari, udah boleh ikut Lebaran. Cuma yang repot itu kalau Lebarannya ikut Jumat tapi sholat Idnya Sabtu. Padahal sholat Id itu sunnahnya tanggal 1 Syawal, bukan tanggal 2 Syawal. Lah kalau Lebaran Jumat ya ikut Lebaran, sholat Idnya Jumat. Kalau Lebarannya Sabtu ya sholat Idnya Sabtu. Tapi yo kemarin ada, yo nggak jauh dari tempat saya. Jumat orang-orang pada puasa, dia nggak puasa, tapi ikut sholat Idnya Sabtu. Saya tanya, Pak, katanya lo udah Lebaran kemarin. Nah iya, lah kok sholat Idnya sekarang? Lah kemarin nggak ada, mutar-mutar nggak ada yang sholat Id. Kalau ada jauh. Oh nggak konsisten itu namanya. Walaupun agamanya beda, kewajiban kita tetap kalau dalam Islam lakum dinukum waliyati. Wes agama mereka ya silakan, kita nggak ganggu. Ini tanda sempurnanya iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai apa yang dimiliki oleh orang lain seperti yang dimiliki oleh dirinya. Wis ben biarin tidur enak kayak gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi'a asyar. Hadis yang nomor 14. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal alias haram, dosa, damumri'in muslimin, mengalirkan darah sesama muslim dengan berbagai macam alasan. Haram hukumnya membunuh sesama muslim. Lah dulu ada orang yang bilang alasannya jihad, meledakkan bom. Di mana dulu itu? Tamrin apa di mana itu? Bilangnya katanya jihad. Itu bukan jihad tapi jahat. Itu bukan mati syahid tapi sangit, angus. Haram hukumnya membunuh sesama muslim, kecuali itu, illa, kecuali ada 3 yang boleh dibunuh tapi memaafkan lebih baik. Kalau
memang hukum Islam sudah dijalankan di situ, ada 3 yang boleh, illa bi ihda salasin, kecuali dengan sebab 3 alasan atau 3 kelompok orang. Yang pertama as-sayyibu az-zani, orang yang sudah menikah tapi dia berbuat zina. Kalau dalam hukum Islam, orang yang berzina kalau dia belum pernah menikah, kalau di Aceh kan sudah berlaku, itu dicambuk 80 kali. Kalau belum nikah. Kalau ya dua-duanya, kayak biasa misalnya anak-anak yang belum menikah, yang di kuliahan apa-apa, pacaran kebablasan, kemudian dia berbuat zina, ada yang melaporkan ketahuan, maka dihukum cambuk 80 kali. Tapi kalau sudah pernah menikah atau sudah menikah, kalau hukum Islam itu berlaku, pezina itu dirajam. Dirajam itu tubuhnya ditanam, kelihatan palanya tok doang begini, dilemparin batu sampai mati. Ngeri ya. Itu yang sudah menikah. Ngeri. Makanya zina itu termasuk dosa besar. Dan efeknya, ini wong sekarang ini zina kan sudah merebak ya. Bahkan ada orang artis apa-apa itu yang ia nggak punya suami tapi hamil, lahiran kok yo dengan bangganya. Lah padahal dia public figure, banyak ditonton orang. Misalnya ada yang berzina, orang pacaran zina kebablasan, kemudian hamil. Rata-rata di kita kalau ada ketahuan hamil itu kan dinikahi. Kalau dinikahkan asal syarat rukunnya terpenuhi, nikahnya sah dan tidak perlu diulang nanti kalau anaknya lahir. Cuma kalau yang dikandung itu kok lahirnya perempuan, ini bikin masalah lagi. Umpama ketahuan nih hamil, kemudian dinikahkan pada tanggal 1 Januari umpama ya. Begitu Januari dinikahkan, Februari, Maret lahiran. Begitu lahir, yang lahir anaknya kok perempuan, maka nanti kalau anak perempuan itu dewasa nanti menikah, bapaknya itu tidak boleh jadi wali. Lah terus walinya wali hakim. Padahal udah nikah. Tapi kalau jarak kelahiran antara pernikahan dengan jarak kelahiran itu lebih dari 6 bulan, misalnya dinikahkan 1 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Lah kok Juli baru lahir, berarti kan lebih dari 6 bulan. Maka bapaknya bisa jadi wali. Nah, pokoknya hitungannya itu dari menikah sampai lahir. Kalau 6 bulan atau lebih, maka bapaknya bisa jadi wali. Kalau kurang dari 6 bulan tidak bisa jadi wali. Kalau bapak biologisnya itu kok nekat jadi wali, pernikahan anak perempuannya itu tidak sah. Kalau tidak sah maka zina lagi. Kok nanti lahir perempuan lagi, begitu lagi, zina lagi. Seterusnya. Makanya repot. Lah terus solusinya yo, Dinikahin sama yang hamil. Iya. Lah kalau orang lain malah nggak bisa. Umpama, ya bener yang nikahin itu ya yang melakukan itu, yang nanam itu. Ya apa? Ya pokoknya itulah. Biasanya kalau kejadian di kita kan dinikahin kan. Nah, kalau dinikahin jarak pernikahan dan kelahiran itu 6 bulan atau lebih, maka tetap bisa jadi wali. Tapi kalau kurang, rata-rata kurang loh. Karena biasanya ketahuan hamil itu kan kalau perut udah gedean baru ngaku kan.
Baru ngaku cerita sama maknya domelo-melo-melin, dimaki-maki. Lah iya, memang bener itu langkahnya memang dikawinin, tapi konsekuensi hukum tetap berlaku. Kalau kurang dari 6 bulan maka tidak bisa jadi wali. Dan nanti kalau bapaknya itu orang kaya, punya warisan banyak, terus harta itu dibagi warisan secara hukum Islam, anak yang di luar nikah tadi tidak dapat warisan. Maka bolak-balik yang jadi korban anak. Status anak tetap anak suci, nggak ada anak haram, itu nggak ada. Kalau di kita nyebutnya anak haram, kasihan. Anak nggak pernah melakukan dosa, yang melakukan dosa orang tuanya. Nanti tapi tetap resiko yang nanggung anak ikut nanggung. Nggak bisa diwaliin oleh bapak biologisnya, nggak bisa nerima warisan dari bapak biologisnya. Kasihan. Padahal umpama kejadiannya sekarang, itu paling tidak anak perempuan itu kan 20 tahun yang akan datang kan baru nikah. Sesuatu yang udah tertutup lama nanti akan kebongkar lagi. Dan saya pernah hadir di acara pernikahan. Ya karena memang kejadiannya seperti itu. Untungnya itu keluarganya jujur. Keluarganya waktu lapor ke KUA itu jujur. Jadi dulu 20 tahun yang lalu itu nganten perempuan itu adalah hasil di luar nikah. Lah maka ketika akad nikah itu yo walaupun di gedung begini ya di dalam. Saya tanya ke Pak, kok acaranya nggak diperlihatkan banyak orang? Ada alasan sendiri Pak, nanti dikasih tahu. Ternyata ya itu. Ya alhamdulillahnya pihak dari nganten perempuan jujur. Lah kalau enggak, bapak biologisnya nekat jadi wali, maka nanti pernikahan tidak sah. Kalau pernikahan tidak sah, jatuhnya zina. Lah kalau zina kok nanti lahir anak perempuan lagi, begitu lagi zina lagi. Padahal zina itu dosa besar. Makanya ya diputus rantainya sebisa mungkin. Kalau memang seandainya kok ya naudzubillah summa naudzubillah, semoga enggak terjadi di keluarga-keluarga kita. Yo tadi harus jujur dengan keadaan. Ini habis lahiran dinikahin lagi. Enggak perlu. Kalau memang pernikahannya sudah sah, ada syaratnya terpenuhi, nganten laki, nganten perempuan, wali, saksi, mahar, ijab kabul semuanya ada, maka nikahnya sudah sah. Tidak perlu diulang lagi karena nikahnya sudah sah. Yang penting syarat rukun berlaku. Jangan sampai, ini pernah ada kasus, tapi ada temen dia cerita nanya ke saya, Pak, ada saya pernah dibohongi sama nganten perempuan. Dia bilangnya nggak punya wali, tapi ternyata bapak emaknya masih ada. Cuman karena dia hamil di luar nikah, mau bilang ke orang tuanya takut. Terus bilang ke saya, lapor ke saya, kemudian bawa calon suami, dan ternyata wali yang dibawa itu orang lain, bukan bapak ibunya. Karena takut kan ngomong ke bapak ibunya, akhirnya ya udah begitu selesai dinikahin. Lah kalau kayak seperti itu, maka nikahnya harus diulang karena tidak sah. Karena walinya masih ada, ngaku-ngakunya tidak ada. Berarti pernikahannya tidak sah karena la nikaha illa biwaliyin. Nikah itu tidak sah tanpa adanya seorang wali. Maksudnya ada yang bilang kalau habis lahiran harus nikah. Enggak perlu. Kalau nikahnya sah. Hah? Kalau misalnya kejadian di anak laki dapat warisan juga. Dan Ya ada laki dapat warisan. yang laki-laki gimana maksudnya? Maksudnya anaknya. Ah ya sama. Anak di luar nikah mau laki mau perempuan tidak bisa mendapat warisan dari bapak biologis. Cuman kalau laki-laki kan tidak bersinggungan dengan pernikahannya. Tapi kalau perempuan kan bersinggungan dengan nikahnya, karena nikahnya butuh wali. Itu repotnya di situ. Yang kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Orang boleh
dihukum mati kalau dia karena membunuh. An-nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa. Kalau bahasa katanya nyawa dibayar nyawa. Di Indonesia juga udah ada. Kalau pembunuhan itu pembunuhan berencana, maka biasanya hukumannya hukuman mati. Beda kalau tidak pembunuhan berencana, kayak misalnya sopir nabrak. Nah, itu kan yo dohirnya membunuh tuh ya, tapi tidak direncana. Lah kalau pembunuhan berencana itu an-nafsu bin nafsi, membunuh nyawa dengan nyawa. Kemudian wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaati, orang yang keluar dari agamanya dan ia berusaha mengganggu agamanya. Misalnya begini, ada orang keluar dari Islam. Lah kemudian setelah keluar dari Islam dia malah mengganggu orang Islam, musuhin orang Islam. Itu namanya kafir harbi. Orang kafir yang boleh diperangi. Orang kafir kan ada dua. Satu adanya namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang non muslim yang hidup adem ayem rukun dengan kita. Kayak tetangga kanan kiri kita ini kan hidup rukun damai. Lah itu gak boleh diganggu sama sekali. Hukumnya sama dengan sesama muslim. Tapi yang kedua ada namanya kafir harbi. Kayak Israel, Palestina dibom terus tapi nggak ada yang berani. Giliran ada yang berani malah dikeroyok. Iran yang berani kan Iran ya. Yang lain nggak ada yang berani. Arab Saudi yo cicing wae ya. Negara-negara Arab yo meneng wae. Lah ini kan orang non Islam, bukan orang Islam tapi ganggu kehidupan orang Islam. Lah itu boleh. Tapi yang melakukan harus pemerintah. Kalau kita pribadi-pribadi begini yo dosa juga nggak boleh. Harus melalui pengadilan dulu. Ada sidang pengadilan pembuktian. Nah, kalau kita yo sama-sama dosa, malah kayak orang yang melakukan bom bunuh diri, haram juga misalnya. Jadi hadis yang nomor 14, kita tidak boleh haram hukumnya sampai mengalirkan darah kecuali 3 orang itu tadi. Itu pun yang boleh melakukan adalah pemerintah yang sah. Kalau kita masing-masing pribadi-pribadi yang bukan siapa-siapa begini juga tetap tidak berhak melakukan itu. Nah, ini juga di Indonesia hukum ini belum berlaku sepenuhnya, baru di Aceh. Selanjutnya al-hadisul khamisah asyara wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.